Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan mempelajari tentang hukum Newton tentang gerak, ya. Nah, semua hukum Newton tentang gerak ini berbicara masalah gaya. Nah, ya, ada berapa? Masih ingat hukum Newton? Barangkali kalian sudah pernah mempelajari sebelumnya. Iya, betul sekali ada 3, ya. Kita mulai dengan hukum pertama, hukum 1, hukum Newton tentang gerak, hukum yang pertama. Itu berbicara tentang keadaan ketika resultan gaya, ya, sigma F, kita tuliskan, resultan gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0. Nah, ketika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka kemungkinannya itu ada 2, ya. Kemungkinan pertama adalah benda, ya, benda yang mendapat resultan gaya sama dengan 0. Nah, itu benda dalam keadaan tetap diam, ya. Jadi benda yang tadinya sedang diam, dia akan terus diam. Nah, itu keadaan pertama. Kemungkinan yang lain adalah ketika resultan gaya sama dengan 0, maka ya benda itu tetap akan bergerak dengan kecepatan konstan, ya. Saya tekankan ada kata tetap, ya. Tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Bergerak dengan kecepatan, saya tuliskan V, ya, V, velocity yang tetap alias konstan, ya, konstan. Nah, ini hukum Newton pertama, dikenal juga dengan istilah kemampuan benda untuk mempertahankan kondisi yang atau disebut dengan istilah kelembaman, ya. Jadi kalau kalian ketemu istilah kelembaman, nah ini adalah maknanya benda itu mempertahankan keadaannya, ya. Yang sedang diam, dia tetap diam. Yang sedang bergerak, seperti orang yang sedang mengendarai mobil ini, tiba-tiba mobilnya menabrak kendaraan lain yang lebih berat di depannya, yang lebih besar, ya. Sehingga ya mobilnya terpaksa tiba-tiba berhenti. Nah, tapi kan orangnya tidak mendapatkan resultan gaya. Nah, jadi orangnya tetap dia maju, ya, sehingga terlempar keluar, ya. Itu contoh dari hukum 1 Newton tentang gerak. Nah, kita lanjutkan dengan hukum yang kedua, ya, hukum Newton tentang gerak. Yang kedua adalah masih berbicara tentang gaya, seperti tadi saya sampaikan, semuanya berbicara tentang gaya. Yang kedua adalah ketika resultan gaya atau sigma F itu tidak sama dengan 0. Nah, bentuk yang paling sederhana yang akan kita pelajari sekarang adalah untuk benda-benda bermassa tertentu yang tidak berubah, ya. Maka sigma F-nya itu akan sama dengan M, ya, massa benda dikali dengan percepatannya, ya. Nah, karena massa itu skalar alias tidak punya arah, maka arah percepatan yang akan dialami oleh benda itu akan sama dengan arah resultan gaya, ya. Jadi ingat-ingat hukum Newton yang kedua, resultan gaya akan sama dengan M dikali A, atau kita bisa sedikit tuliskan dengan ilustrasi yang lain. Nah, seperti ini. Mengerti maksudnya, ya? Nah, jadi kalau misalnya kita memiliki benda yang massanya berbeda, diberi resultan gaya yang sama, berarti kalau yang massanya besar, dia akan mendapatkan percepatan yang kecil, ya. Sementara kalau benda yang massanya kecil, dia akan mendapatkan percepatan yang besar, seperti ilustrasi di gambar ini, ya. Kalau pemukulnya sama, orang yang mukulnya sama, nah, kalau benda yang dipukulnya bermassa besar, bolanya besar, tentu dia akan mendapat percepatan yang kecil saja. Sebaliknya, kalau benda itu massanya kecil, dia akan mendapatkan percepatan yang besar. Nah, yang terakhir hukum gerak Newton, hukum ketiga, ya, biasa kita kenal dengan istilah hukum aksi reaksi. Nah, jadi ketika sebuah gaya diberikan pada suatu benda, ya, kita sebut gaya aksi, misalnya seperti ini, ya, palu memberikan gaya terhadap paku, ya, memberikan gaya ke kanan, misalnya kita sebut ini F aksi, ya. F aksi. Nah, maka pada saat yang sama paku ini akan memberikan gaya, ya, terhadap palu, ya. Ini yang misalnya kita sebut dengan F reaksi. Dan menurut hukum Newton ketiga, F aksi ini, ya, saya sebut FA, ya, saya singkat seperti itu, sama dengan minus F reaksi. Saya sebut FR, ya. Nah, aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, sama dengan tentu artinya menunjukkan bahwa kedua gaya itu, aksi dan reaksi itu sama besar, ya. Sama besar. Sementara tanda minus menunjukkan artinya mereka aksi dan reaksi itu selalu berlawanan, ya. Berlawanan arah tentu saja, ya.
Dan ciri yang ketiga yang tidak boleh kalian lupakan adalah gaya aksi reaksi itu selalu melibatkan melibatkan dua benda. Jadi melibatkan dua benda. Tidak mungkin aksi dan reaksinya berada pada benda yang sama. Nah, melibatkan dua benda. Nah, contohnya yang ini barusan ya. Kan ada paku dan ada palu. F aksinya pada paku, F reaksinya pada palu ya. Nah, untuk memperjelas barangkali saya akan berikan satu contoh ya tentang gaya yang sering dikira. Nah, dikira. Banyak sekali siswa-siswa yang menyangka ini adalah pasangan aksi reaksi padahal bukan. Misalnya seperti ini. Ini ada sebuah balok ya di bidang datar yang seperti ini. Nah, ingat pada balok tentu dia ada di permukaan bumi, dia ditarik oleh bumi dengan gaya yang kita kenal dengan istilah gaya berat atau gaya gravitasi. Nah, kemudian pada saat yang sama, kalian tentu mengenal pada balok akan bekerja gaya yang arahnya tegak lurus bidang ke arah atas di gambar kita ini. Nah, dia gerak seperti ini yang kita kenal dengan istilah gaya normal. Nah, disingkat dengan N, saya tulis sekarang lengkap normal ya. Nah, dalam kasus seperti ini jelas bahwa gaya normalnya sama besar dengan gaya berat ya. Dan kita lihat arahnya berlawanan. Nah, ingat sama besar kemudian berlawanan sehingga banyak sekali yang menyangka normal dan gaya berat itu pasangan aksi reaksi. Padahal bukan. Ya, kenapa bukan? Karena tentu saja gaya normal bekerja pada balok, gaya berat juga bekerja pada balok. Jadi hanya melibatkan satu benda. Jadi tidak mungkin ya dua-duanya berada di satu benda itu adalah pasangan aksi reaksi. Nah, pertanyaannya barangkali, terus mana dong pasangannya si gaya berat ini ya? Nah, misalnya saya gambar balok sendirian, ya, tanpa bidang, ini ada gaya beratnya. Gaya berat itu adalah gaya tarik pada balok oleh bumi. Oh, berarti pasangannya akan ada di sana, di dalam pusat bumi. Gaya tarik yang sama besar dari balok terhadap bumi. Kita sebut dengan W aksen. Inilah pasangan aksi reaksinya. Sementara normal dan gaya berat bukan aksi reaksi. Nah, ini yang pasangan aksi reaksi. Ini pasangan A dan R ya, aksi dan reaksi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke.